Pokoknya aku mau makan sushi. Tapi sayang, ini kan rumah sakit. Jerawatku pecah. Tanggung jawab. Dia Ica, pacarku yang super manja. Make tali sepatu maunya dibantu. Makan juga maunya disuapin. Jidatku tumbuh jerawat. Bahkan cuma masalah jerawat, dia minta dicek di rumah sakit. Aku sampai bingung, manjanya Ica masih level wajar atau udah kategori pick me? Ketemu juga sushi buat Ica. Tapi dia manja banget. Apa aku putusin aja? Oke, aku bakal bikin keributan dan minta putus. Sorry ya, aku gak nemu sushinya. Itu, nasi udah aja. Sayang, kok kamu kasar sih sama aku? Kembaliannya ada di situ, ambil aja. Loh, kok foto kita sobek sih? Kamu apain? Nggak tahu, nggak sengaja. Bentar, ada telepon. Halo? Apa? Perusahaan papa bangkrut? Aku dipecat? Sayang, sekarang aku miskin. Kamu bayar biaya rumah sakit sendiri ya? Apa? Fix, dia bakal mutusin aku. Soalnya aku udah miskin dan kasar sama dia. Oke, aku bakal bayar sendiri. Sekarang pulang dan bikin surat lamaran. Hah? Maksudnya? Kan katanya kamu kena PHK. Yaudah yuk, aku bantuin cari kerja. Bentar ya, aku cari kenalan HRD dulu. Dia beneran nggak marah dan masih mau nemenin aku. Emang sih, Ica yang nemenin aku dari dulu aku masih pengangguran. Dia juga yang selalu ngerawat aku pas aku sakit dan kecapean kerja. Bahkan, sekarang dia seperjuang itu nyariin aku kerjaan. Kamu kenapa sayang? Jangan terlalu stres ya. Masih ada kok perusahaan yang mau nerima kamu. Sayang, makasih ya. Kamu udah selalu ada di samping aku. Maaf juga kalau aku udah sering repotin kamu. Kamu kenapa sih? Aku cuma nyariin kamu kerjaan doang kok. Nggak usah sayang. Aku cuma ngeprank kamu doang. Maafin aku ya. Ih, apaan sih? Bercandaan kamu tuh gak lucu. Udah, aku mau makan nasi uduk aja. Memang harusnya aku gak perhitungan soal perhatian dan effort ke dia. Pacarku punya kekuatan super. Hah? Motorku? Kok kamu lempar sih sayang? Loh, kan yang minta. Sorry telat. Motor aku mogok. Harus diservis. Oh, servis. Ya udah, motor kamu aku servis. Maksud aku itu diservis sayang. Bukan diservis kayak volley. Maaf ya sayang. Jangan marah. Untungnya aku masih bisa sabar. Sampai kemudian. Kok kursi aku patah? Astaga. Tripod aku juga. Maaf ya sayang. Aku gak sengaja. Pas lagi bikin konten, tiba-tiba ada nyamuk. Karena gak kena-kena, aku jadi kesel. Jadinya aku bunuh nyamuk itu pakai kursi kamu. Terus aku gak sengaja nyenggol tripod kamu. Kakinya malah patah. HP aku juga rusak. Hati-hati dong. Aku itu konten kreator. Kalau HP aku rusak, aku kerjanya gimana? Jangan marah dong. Makanya, jangan otot doang yang dipakai. Otak juga. Kamu jahat banget sih, Arga. Kalau aku gak sengaja loh. Aduh, kok jadi gak enak gini sih? Padahal aku kan udah janji bakal jagain dia. Kenapa nangis? Anjir, pohonnya bisa ngomong. Mohon maaf, yang ngomong saya bukan pohon. Ya, kirain pohonnya aneh kayak aku. Maksud? Dia pun cerita kalau dia dijauhin sama orang-orang karena kekuatannya. Kamu gak benci sama aku? Benci? Kamu kan keren banget, Becir. Tenang aja ya. Kalau ada yang benci sama kamu, aku hajar mereka. Kamu bakal aku jagain. Hica, kamu di mana? Sayang, kamu lagi ngapain? Aku habis dari bulan buat ambil motor kamu. Nih, motornya habis aku servis. Maaf ya udah bentar kamu. Jangan pergi lagi ya. Kapan nih aku dapat jodoh? Aku dapat jodoh. Cupid ini akan bantu kamu.
Woi, siapa yang lempar? Selamat jatuh cinta. Mbak nggak apa-apa. Cakep banget. Cakep banget. Ayo nikah. Hah? Aku gak betah di rumah karena selalu disiksa. Cuci semua itu sekarang. Terus bersihin kamar mandi. Jangan jadi pemalas. Tapi mah, jangan capek baru pulang kerja. Terus belum makan juga. Masih berani minta makan. Sadar diri dong. Kita ini bukan keluarga saudara. Aku hampir setiap hari disiksa sama mama dan kakak tiriku. Kenapa kamu nggak kabur aja sih? Kok malah ngajak nikah? Aku gak mau kabur. Rumah itu, harta, semua punya aku. Tapi aku gak bisa pergi karena wasiat papaku. Cak, umur papa udah gak panjang lagi. Semua aset dan harta papa kasih ke kamu. Tapi kamu bisa klaim itu semua kalau kamu sudah menikah. Tapi kenapa harus menikah, Pak? Kalau kamu sudah menikah, berarti kamu udah cukup umur untuk mengelola semua harta papa. Kamu dijagain sama mereka dulu ya. Sayangnya, papa terlalu percaya sama mama dan kakak tiriku yang penuh kepalsuan itu. Wah, susah juga ya kalau udah ada wasiatnya. Tapi Mbak nggak apa nikah sama sembarang orang. Kayak kamu bukan sembarang orang deh. Gak tau kenapa, aku percaya aja sama kamu. Kok bisa? Ini semua karena aku. Karena mereka mempunyai permasalahan cinta yang sama. Aku jodohin aja mereka. Kenapa belum masukin kami? Sadar gak sih kalian? Aku itu pewaris semua harta papa. Jadi jangan jahatin aku terus. Pewaris kalau berhasil nikah kan? Buktinya kamu sampai setua ini masih jomblo. Itu karena kakak godain pacar aku terus. Selain itu, karena aku mau nikah sama kamu, kakakku gak mungkin godain kamu. Kan kamu cuma ojol. Buset, jangan salah nilai Mbak. Sebenarnya aku CEO yang nyamar jadi ojol. Kamu kapan nikah? Nenek udah pengen gendong cucu. Soalnya nyari cewek yang gak mana harta itu susah, Nek. Usaha. Nyamar kayak apa kek? Nanti nenek bantu lewat temen nenek. Dan kebetulan, aku juga udah didesak buat nikah. Pas banget. Aku butuh suami yang bisa dampingin aku, kamu butuh cewek yang gak gila harta. Benar juga. Ayo, kita nikah. Akhirnya, aku bisa jatuh cinta dan nikah. Berkat tembakan cintaku, dua insan yang mempunyai masalah yang sama bisa bersatu. Cinta emang selalu datang dengan cara yang tak terduga. Belakangan ini, makin banyak berita tentang orang yang jatuh miskin karena judi online. Ada yang sampai cerai, ada yang anaknya putus sekolah, dan itu bukan cuma di berita. Di kantor gue juga ada. Beli Mimo sesuap 500 perak. 500 perak. Beli minummu 1 seruput 500. Nah. Biar irit yang penting kenyang. Kenapa dah teman kantor kita ini? Gak tahu. Kadang super irit, kadang juga super hedon kayak bulan lalu. Cak, aku ada bawa tas branded. Ini buat kamu. Arga, ini emang tas cewek. Jadi bisa kamu kasih ke istri kamu. Nih, aku rekam ya buat dokumentasi. Hah, iya, kadang super hedon. Tapi dari 1 bulan, cuman sehari doang dia hedonnya. Setelah itu, dia super irit mulu. Lebih banyak miskinnya. Selesai ngantor, biasanya gue nongkrong sebentar buat nyari angin. Tapi kadang yang lewat tuh bikin mikir. Hemat doang juga gak cukup. Kalau borosnya kayak Ruby. Mbak, kalau saya punya uang 2.000 bisa dapat kopi 1 gelas nggak ya? Dia gak sadar ini gue. Bisa sih. Tapi bukan di sini. Di ujung gang. Ada kopi saset dapat 2 gelas. Oh, rumah saya di Kaliboti City. Tapi saya pengen jalan-jalan dulu, nunggu jemputan. Enaknya nunggu di mana ya? Ya, di sini aja dulu istirahat bentar. Ada emas. Mana tahu bisa nebeng. Mas, nebeng sampai Kaliboti City boleh? Mantan suamiku? Ngapain nebeng? Jangan bilang duitmu habis gara-gara judi online lagi. Jangan so tahu. Aku sekarang udah makmur. Kamu lihat aja postingan aku bulan lalu. Makmur matamu. Nih, tas mau aku balikin. Oke, kamu memang sempat traktir tas branded. Tapi sadar gak sih? Di kantor, kamu cuma foya-foya di awal doang. Sisanya, susah terus tiap hari minta ini tuh.
Itu bukan gaya hidup orang makmur, Ruby. Itu gaya hidup orang lagi nutupin masalah. Pertama, kamu minjem laptopku mulu buat kerja, karena laptopmu sendiri dijual. Kedua, babat aja terus tuh makan kami. Gak heran ya kamu dicerain. Kami sekantor udah males temenan sama kamu. Kok mulutmu jahat sih? Sadar weh, kamu itu kecanduan judi. Kamu bakal makin hancur kalau judi terus-terusan. Judi itu adiktif kayak narkoba. Awalnya lo dikasih menang biar nagih. Tapi ujung-ujungnya lo rugi terus. Cak, aku tahu kalau aku rugi. Makanya aku judi terus. Mana tahu menang. Terus balik modal. Nah, gitu tuh Mbak. Mindsetnya kena. Makanya saya ceraiin. Terus anak-anak saya yang bawa. Udahlah, capek. Ruby, yang namanya judi, awal-awal pasti lo dikasih menang. Biar berharap menang terus. Tapi ujung-ujungnya, judi pasti rugi. Udah ya, namanya kecanduan pasti susah berhenti. Tapi bukannya nggak bisa. Kalau kamu terjebak judol atau kenal sama orang yang terjebak, yuk follow @judipastirugi di TikTok dan Instagram. Di sana, kita bisa dapat info lengkap soal bahaya judi dan melaporkan kasus judol di sekitar kita. Kampanye ini bagian dari gerakan Judi Pasti Rugi bareng Popeye. Yuk sadar, jangan judolin masa depan kita.